Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama saya Bang Udin Kopakabana Gresik. Salam Wangi Indonesia Jaya. Saudaraku, dari berbagai komen-komen yang saya pelajari yang masuk di konten saya, mungkin banyak dari pemula-pemula yang memulai usaha parfum. Dan ada yang bertanya bagaimana cara memulai atau menghitung berapa biaya-biaya untuk membuat suatu toko parfum. Dan sebenarnya sebelumnya itu sudah pernah saya bahas, cuma ini kita membahas lebih detail yang jika Anda semua tidak bisa menghadapi atau menjaga toko itu sendiri yang dijagakan oleh karyawan, atau Anda menjaga sendiri, ada suatu sistem formulasi yang betul-betul simple bagaimana kita menghitung pendapatan dan keuntungan yang kita jual, atau pelaporan dari karyawan apakah penjualan ini maksimal atau betul-betul sesuai yang diharapkan. Mohon maaf, ini apa dikorupsi atau tidak. Nah, di sini saya akan bicara tentang cara formulasi menghitung. Jadi paling tidak kita tahu usaha kita dalam 1 minggu ini kita dapat untung berapa, atau dalam penjualan ini kita dapat untung atau minus atau yang lain. Oke, untuk diketahui dalam bisnis parfum ini ada banyak variabel ya. Salah satunya adalah paling utama adalah bibit parfum, yang kemudian alkohol, yang kemudian botol-botol parfum. Dari semua yang kita hadapi di depan atau di dalam toko itu, paling tidak kan ada botol-botol, ada bibit parfum, dan ada alkohol, dan ada yang lain. Supaya kita tidak rancu atau kita tidak bingung, cara stok, cara menghitung stok. Apakah ini sudah betul? Apakah ini hilang? Apakah ini sudah sesuai? Oke. Nanti kita bahas formulasinya, cara menghitung yang tepat dan cara ngecek yang tepat. Oke. Disimak terus ya. Dan jangan lupa nanti jika ini sangat bermanfaat bisa tunjukkan ke teman-teman pengusaha-pengusaha parfum yang lain atau saudara-saudara kita yang kepingin menjadi usaha parfum yang seperti kita lakukan. Oke, simak. Seperti kita ketahui, di sini akan kita hitung biaya-biaya yang timbul dalam menjual parfum refill. Ya, sebagai formulasi, sebagai awalan, untuk toko parfum itu menjual formulasi yang tepat atau yang umum adalah 50-50. Misalnya botol 100 ml kita isi bibit 50 ml, kita kasih alkohol 50 ml. Nah, itu adalah formulasi yang umum dan itu sudah menjamin kualitas di toko kita. Terus harga bibit yang kita ambil itu harga berapa? Ada banyak kriteria. Bibit yang umum dijual di toko parfum itu kisaran harga yang umum biasa adalah pengambilan kita Rp750. Ada yang
1200 itu medium, ada yang high 2200. Jadi kita bicara pada posisinya sekarang adalah posisi yang umum-umum saja ya, yang harga bibit harga Rp750. Kemudian formulasi yang kita bikin adalah 1:1. Kalau 100 mili adalah bibit 50 mili, alkohol 50 mili. Kalau untuk yang 50 mili botolnya, ya bibit 25, alkohol 25 dan seterusnya. Nah, cara menghitung supaya kita nanti dalam menjual tidak ribet dengan ngecek atau apa, kita bikin suatu formulasi saja, dan ini harus rahasia dan tidak boleh diketahui oleh karyawan. Oke ya, kita mulai sekarang. Dominan adalah 1, alkohol. Alkohol ini 1 liter. 1 liter. Kalau 1 liter berarti 1000 gram. Oke, kalau 1000 gram harga umum alkohol yang bagus adalah 60.000. Jelas ya di sini ya. Alkohol 1 liter anggap aja 1000 mili atau 1000 gram ya. Harga 60.000. Berarti per mili alkohol itu kita kena biaya sini 60 rupiah. Boleh dihitung ya, 60 rupiah. Kemudian botol. Kita hitung, kita asumsikan pada posisinya botol 100 mili. Botol 100 mili umum di pasaran harga 8.000. Ini nanti bisa diasumsi botol 50 mili, 30 mili, 20 mili itu nanti dihitung ya. Ini kita asumsikan harga terbesar, harga termahal dan botol terbesar. Kalau botol 100 mili per biji, 1 biji botol 100 mili itu harga 8.000. Ya, diingat-ingat ya. Botol 100 mili. Nah, anggap aja ini 100 mili. Ya. 100 mili botol per piece. Per biji 8.000. Jika untuk 1 kilo bibit, ini kita next ya, kita belajar di sini dulu ya, kita lalui dulu ya, bibit parfum supaya lebih jelas nantinya dalam penerimaan. Bibit parfum 1 kilo atau 1000 mili, seperti kita ketahui tadi kisaran harga Rp750.000. 750.000 per kilo per liter, berarti diasumsikan 1 milinya adalah Rp750. Jelas ya di sini ya. Nah, jika kita pakai botol 100 mili, berarti kan pakai 50 mili bibit karena 50-50 atau separuh-separuh. Kalau 50 mili bibit untuk 1 kilo, berarti butuh botol 20 biji. Kenapa 20 biji? Kan kalau 10 biji 50 mili kali 10 kan 500. Kalau 20 berarti kan 1 kilo atau 1000 mili. Jelas ya? Jadi botol
Kalau 20 biji karena satu bijinya 8.000 berarti ini 180 kali 10. 80 berarti 160.000. Oke, 160.000. Ingat-ingat ya, 160.000 ini kalau dibuat per gram berarti ini masuk di posisi 160 rupiah. Jelas ya? Jadi semua ini kita hitung secara gram atau secara mili. Misalnya alkohol 1 liter 1000 mili. Per milinya berarti 60 rupiah. Kalau botol, karena ini ukuran 100 mili, dia memakai botol ukuran 50 gram, 50 mili per botol. Kalau untuk 1000 mili berarti kan kali 20 biji. Kalau 20 biji dikalikan harga botol 8.000 ketemu 160. Berarti variabel biaya untuk per botol ini kena 160 rupiah karena 160.000 dibagi 1000. Ya, jadi biaya botol per milinya 160 rupiah. Kemudian bibit parfum 1 kilo 1000 mili karena kita pakai yang umum adalah 750 rupiah, berarti 1 kilonya kan 750.000 dibagi 1000 ketemu 750 rupiah. Jadi ini variabel biaya bibit, botol, dan alkohol dalam satu botol. Berarti ketemunya 0. 6, 12 tambah 5, 7. 1, 2, 9. Akhirnya ketemu, dibuat rata-rata per mili 970 rupiah per mili. Ini fungsinya untuk apa? Jadi pada saat karyawan store atau pada saat kita mengaudit pembukuan, kita tidak perlu lihat parfum di dalam kaleng, tidak perlu lihat juga botol di meja etalase, karena ribet, harus menghitung satu-satu. Parfum dalam kaleng harus menimbang satu-satu, percuma, terlalu ribet. Apa yang kita lihat? Alkohol. Berarti nilai dari alkohol itu variabelnya 970 rupiah. Itu modal. Padahal kita jual per mili 2000 atau 2500 atau 3000. Berarti yang kita hitung adalah alkohol saja. Misalnya kita jual 2000 saja, berarti nilai 1 liter alkohol adalah 2 juta. Kenapa kok timbul 2 juta? Karena kita hitung 1 mili alkohol itu 2000. Lah, 2000 itu mewakili apa? Mewakili bibit parfum, mewakili botol, dan mewakili alkohol. 1 mili itu modal kita adalah
970. Jika kita jual 2000, maka 1000 mili alkohol dikalikan 2000 berarti 2 juta. Paham? Berarti keuntungan kita jika ini dikalikan 1000 berarti kan 970.000. Ini kita kurangi modal, berarti untung kita 1 juta berapa ya? 1.970.000. Berarti untuk kita adalah 1.030.000. Jelas ya? Dari akumulasi alkohol, botol, bibit parfum, tercipta overhead rata-rata ketemunya Rp970. Karena ini jumlahnya satuannya adalah liter atau mili, berarti Rp970 ini dikalikan 1000. Akhirnya ketemu nilai 970.000. Karena kita jual 2000, berarti 1 milinya 1 liter alkohol ini nilainya 2 juta. Dari 2 juta dipotong modal ini, kita ada keuntungan 1.030.000 per liter. Bang, bagaimana nanti kalau botol 50 mili? Ya tinggal kalikan. Botol 50 mili paling tidak harganya 4.000 atau 5.000. Anggap aja 5.000. 5.000 untuk 50 mili kan berarti butuh bibit 25. 25 1 liter dibagi 25 akan muncul nilai berapa? 5 kali 10, 50. 50 dikalikan harga 5.000. 5 kali 5, 250. Masih tetap pada kurang lebihnya senilai ini. Apakah botol itu harga 5.000 akan lebih murah lagi? Beda. Anggap rata-rata botol itu 4.000 untuk 50 mili. Botol 30 mili berapa? Nanti dihitung sendiri. Dan tidak akan menyimpang dari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi keuntungan kita di sini. Terus bagaimana kalau orang beli tanpa alkohol? Itu lebih untung lagi. Karena nanti pada saat kita menghitung pola, anggap aja hari ini toko kita habis 1 liter. Kita nggak usah melihat jauh-jauh. Pendapatan kita berapa? 2.300.000 anggap aja. Kita lihat alkohol yang keluar berapa? 1 liter. Oh, berarti di situ ada bibit tanpa alkohol. Atau orang beli bibitnya lebih banyak daripada alkohol. Apakah itu nanti terjadi defisit? Tidak. Karena sudah tercover dari keuntungan ini. Anggap aja goblok-goblokan tanpa alkohol, ya. Kita hitung bibit full, tinggal dikalikan 2, 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. Tambah botol 150. Terus pendapatan kita berapa untuk 1 liter? Jika itu dinilai 2 juta, tetap untung dan tidak akan rugi. Nanti Anda otak-atik sendiri ya. Ini formula. Ini formula.
Terus bagaimana dengan bebek yang harga 3.500 atau 3.000? Karena kita memakai harga 750, mungkin ada bebek yang kita jual, kita ambil, kita kulakan itu harga 1.200, otomatis kan kita jualnya agak mahal, menjadi 2.500 atau menjadi 3.000. Itu keuntungan tersendiri. Bisa dikatakan nantinya dibuat untuk harga bebek yang 1.200 itu kita nilai KW1 super atau eksklusif, terserah Anda. Dan ya anggap aja kita membutakan mata lah. Bebek 1.300 atau 1.200 dijual 3.000, sudah untung berapa? Perhitungan ini hanya menghitung indeks terbawah, indeks paling sederhana dari bebek parfum yang senilai Rp750 dengan alkohol 1 liter. Jadi alkohol di sini jangan main-main, 1 milinya itu nilainya 2.000. Paham ya? Kira-kira ya yang dimaksud ya. Variabel alkohol nilai 2.000 itu ini 970.000. Dari mana? Dari ini. Jadi kita tidak perlu ribet harus menakar bebek tiap hari atau apa, menghitung botol tiap hari. Ribet. Toh kenyataannya modal kita dengan untung kita masih besar untung kita. Jelas tidak? Ini modal 970.000 kita jual, jadinya untungnya 1.030.000. Berapa persen? 100% lebih. Anggap aja 100% kita ambil 970 kali 2, sisanya biaya karyawan, harian karyawan. Kita sisihkan juga untuk biaya kontrakan atau listrik, kita masih tetap untung. 970 dikalikan 2, 4, 9 kali 2, 18 ditambah 1, 11, berapa ya? Coba dihitunglah sisanya ini. Dari sisa itu ada sisa dari 2 juta itu, nanti dipotong biaya karyawan, mungkin bayar listrik atau apa, variabel terkecil per hari, itu masih tersisa. Kita tetap ada untung 100%. Kalaupun nanti terkurangi, ya anggap aja 75% lah. Mana bisnis yang untung 75%? Gitu. Istimewa ini bisnis. Di parfum itu istimewa. Nggak ada yang ngalahkan. Seandainya Anda ditantang seseorang, ala bisnis parfum itu apa, untungnya apa, tidak ada untung. Oke, Anda bisnis apa? Bisnis beras. 1 kintal berapa? Kan seperti itu aja. 1 kintal, anggap aja 1.400.000. Untung berapa? Kau angkat biaya kurir, biaya apa, paling untuk 1 kintal dengan modal 1 juta, untung 200.000. Cuma berapa persen? Ini 1 liter untung sekian. Oh, jualan ini berapa persen yang kau dapat? Sulit untuk dikalahkan. Paham ya? Coba direnungi, dihitung pelan-pelan. Logika enggak? Ini formula dasar menghitung, memulai start kerja. Oh, seperti ini. Jadi seandainya kita punya toko 1, 2, 3, kasih karyawan. Begitu karyawan store, kita lihat aja
Alkohol yang kemarin kita kirim berapa? Kalau kita kirim 5 liter, ada sisa 2 liter, berarti paling tidak pendapatan adalah 6 juta. Karena 1 liter alkohol itu 2 juta. Jika kurang dari itu, tanda kutip, apakah karyawan ini curang atau yang bagaimana? Mereka tidak akan tahu. Jelas ya. Jadi nilai 1 mili alkohol itu 2.000. Jika bibit yang kita jual 2.000. Jika kita jual 2.500, ya 2.500. 2,5 juta per liter. Variabelnya dari mana? Ini. Modalnya dari mana? Ini. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk Anda yang sudah punya usaha toko, mulailah bergerak. Cari kontrakan di mana-mana. Cari toko di mana-mana. Anda tak perlu khawatir berapa pendapatan. Ya tinggal aja lihat alkohol yang terjual berapa liter. Pendapatan Anda seperti itu, dikalikan 2.000 atau 2.500 atau dikalikan 3.000. Itu pendapatan real. Jika ada lebih, berarti mungkin orang tidak pakai alkohol. Jika kurang, tanda kutip, ini alkohol 3 liter mestinya 6 juta. Kok ini kok setornya cuma 4 juta? Hati-hati, ini berbahaya. Ya, tanda kutip, ini berbahaya. Yang atau ini alkohol 3 liter, cuma kita dapat setoran kok 7 juta. Mestinya kan 6 juta lebih. Ini bibit yang banyak keluar daripada alkohol. Mungkin orang pakai botol roll on atau apa. Oke, berarti uang lebihnya nanti kita subsidikan untuk pengambilan bibit lagi yang lebih banyak. Jadi kita tidak perlu ngontrol ribet. Cukup konsen dan melihat seberapa banyak alkohol yang keluar. Dan alkohol itu nilainya per milinya sesuai yang kita jual. 2.500 atau 2.000 atau 1.500 silakan. Yang pasti keuntungan kita sudah bisa tahu dan terhitung sesuai formula ini. Jika kurang jelas, komen. Dan jangan lupa subscribe atau like. Ini penting bosku. Like ya, bantu. Saya bikin konten ini mohon dibantu. Bila perlu ilmu ini sampaikan ke teman. Supaya apa? Saudara-saudara, teman-teman kita juga mengerti tentang cara menghitung, cara mengelola. Biar semuanya bermanfaat. Oke? Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Angi Indonesia Jaya.